Assalamualaikum, halo Mams, apa kabar? Semoga Mams semakin baik, meskipun aktivitas di rumah nggak ada habisnya ya Mams. Ditambah jadi guru privat buat anak-anak yang hampir tiap hari dapat tugas online. Yang penting selalu bersyukur ya Mams, oke? Hanya karena sulit belajar online, bocah perempuan 8 tahun meninggal dunia dihajar ibu kandungnya sendiri. Mirisnya sang suami ikut terlibat mengubur anaknya di pemakaman umum di Lebak, Banten dengan kondisi tidak layak. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Mams, di sini adakah yang mengikuti berita tadi? Saya beberapa minggu yang lalu ya kayaknya ya, melihat berita tersebut di TV dan YouTube. Ada seorang ibu tega memukuli anaknya karena anak tidak paham matematika ketika diajari sama ibunya tersebut. Saya lihat di video tersebut suara ibunya terdengar keras dari luar rumah. Saya sedih ya Mams, kok sampai segitunya ya ibunya tersebut ketika mendidik anaknya. Bahkan ada juga loh yang beberapa hari yang lalu itu ada yang ibu yang membunuh anaknya, sampai membunuh seperti itu ya Mams. Apakah anak akan jadi paham dengan adanya kekerasan seperti itu? Nah, sesuai topik saya hari ini di program Cerdas Mendidik Buah Hati, yaitu apakah mendidik anak memerlukan kekerasan? Tapi saya ingatkan dulu sebelum saya lanjut video ini, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya, supaya Mams tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mams, kondisi tiap-tiap anak berbeda. Ada anak yang sekali diajari langsung paham, ada yang berkali-kali diajari juga belum paham-paham. Lalu ada juga anak yang penurut, begitu diberi perintah langsung dilakukan karena mungkin takut taring maknya keluar. Hehe, bercanda ya Mams. Ada juga yang diperintah berkali-kali tapi tidak dilakukan juga. Namanya juga anak-anak. Sama seperti kita, kadang kalau kondisi tidak mood, kita maunya mager, bahkan menunda pekerjaan. Hayo ngaku di kolom komentar pasukan mager. Meskipun kegiatan Mams di rumah banyak dan nambah-nambah terus, yang ngurus suami, ngurus anak, masak, dan sebagainya. Yang kalau capek, kita biasanya suka emosi ya. Belum lagi kalau ada masalah dengan mertua atau suami. Tolong ya Mams, supaya Mams istighfar, ingat itu anak kita. Jangan hanya karena contoh yang tadi, nggak paham ketika diajari, Mams langsung emosi. Apalagi yang dilakukan Mams ketika memarahi anak itu bahkan sampai memukul, dan itu akan terekam di otak anak sampai dewasa loh. Jadi hati-hati Mams dalam bertindak atau berkata-kata, terutama ke anak-anak. Mams, yang namanya kekerasan justru memberikan dampak negatif ke anak. Tindakan kekerasan mengajarkan anak memiliki mental penindas. Itulah mengapa kasus bullying yang seringkali kita lihat di media sosial, tindakannya berupa kekerasan terhadap anak yang lain. Memang ya Mams, orang tua memiliki kewajiban mendidik anak dengan baik, tetapi bukan dengan cara kekerasan. Nah, kekerasan yang diterima anak dari orang tua berbanding lurus dengan ketidakstabilan anak. Ini maksud saya ketidakstabilan emosi ya, ketika anak dewasa. Sehingga anak berpotensi melakukan kekerasan juga di kemudian hari. Ketika misalnya Mams sedang mengajari anak, dan anak belum paham pada saat itu, sementara kondisi Mams sedang capek, kesal, ingin marah, stop melakukan kekerasan ke anak ya Mams. Langsung nafas panjang seperti ini. Ya minimal 3 kali lah Mams ya. Atau sampai dada Mams itu terasa longgar. Yang penting Mams diam dulu sambil istighfar.
Atau Mams terlanjur marah nih, pakai cara yang tepat Mams. Misalnya menggunakan kalimat yang mengandung doa baik. Seperti ini, Kakak, Masya Allah, pinter banget anak mama ya. Meskipun ekspresi muka Mams agak kurang enak gitu ya. Nah, Mams biasakan seperti ini, insya Allah hati Mams lebih adem. Contoh lain Mams, misalnya anak sedang tidak mau sekolah online atau tidak mau belajar. Ya sudah Mams, nggak perlu pusing-pusing. Jangan menyiksa diri Mams dan juga anak dengan kemarahan, bahkan sampai ada pukulan. Ajak anak ngobrol, apa alasan anak tidak mau sekolah atau belajar, dan Mams beri motivasi. Serta lagi-lagi doakan langsung di depan anaknya dengan doa-doa terbaik. Ini sudah saya praktekkan ya Mams ke anak saya sendiri dan alhamdulillah dampaknya luar biasa. Anak juga jadi terbiasa mengucapkan kalimat yang baik dan berpengaruh ke alam bawah sadar dia. Karena kalimat baik tadi, doa kita dikabulkan Allah. Dan yang saya rasakan sepertinya ada kemudahan-kemudahan dalam belajar yang saya dapatkan pada diri anak saya. Masya Allah, saya bersyukur banget ya Mams. Jadi mulai sekarang stop kekerasan ke anak ya Mams. Karena kekerasan merupakan cara buruk dalam mendidik anak. Oh iya, termasuk mengancam anak juga tidak dibenarkan ya Mams. Jadi pilihlah selalu kalimat yang tepat dan baik dalam mendidik anak. Dan ada alasan juga ya, demi kebaikan gitu loh. Saya membentak anak dan sebagainya. Nah, kalau demi kebaikan seperti itu bukan alasan yang bisa membenarkan kekerasan dari orang tua terhadap anaknya. Gimana Mams? Ada yang mau Mams diskusikan di sini? Silakan saja tulis di kolom komentar. Dan jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya Mams. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.